Oke, selamat datang di materi Praktikum Gawat Darurat. Dengan saya, kita akan membahas tentang lifting dan moving pasien pada kasus gawat darurat. Dan ingin dicapai, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjelaskan pentingnya teknik lifting yang benar saat mengangkat dan memindahkan pasien, bagaimana menjelaskan body mekanik yang tepat, bagaimana mendemonstrasikan body mekanik yang sesuai, serta bagaimana menjelaskan postur tubuh yang baik dan benar untuk mencegah injury selama proses memindahkan pasien. Adapun body movement untuk perawat, yaitu yang paling pertama adalah kenapa penting, karena perawat itu sering mengalami luka pada low back pain. Hal ini disebabkan oleh karena banyaknya kesalahan pada saat memindahkan pasien. Ya, jadi memang ada beberapa prinsip, yaitu menggunakan muscle yang banyak, menggunakan otot-otot paha, tangan, kaki, menggunakan posisi kaki yang tepat, bagaimana memutar kaki, dan akan kita bahas lebih rinci di sini. Jadi yang paling utama adalah memakai posisi tubuh yang tepat serta mengubah posisi tubuh secara rutin dengan cara sistematis. Hal ini semuanya bertujuan supaya mencegah terjadinya tekanan yang berlebihan, mencegah adanya kenyerian, sendi, kontraktur, dan juga timbulnya cairan pada paru. Ini adalah contoh-contoh beberapa pergerakan tubuh yang tidak sesuai, sehingga akan terutama menimbulkan sakit atau dampak negatif pada perawat yang menolong. Nah, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diketahui oleh perawat yang akan menolong. Yang pertama adalah usahakan agar berat badan sedekat mungkin dengan tubuh penolong, sehingga beban tidak akan seberat jika jauh dari tubuh. Kedua, yaitu jika akan memindahkan beban yang berat, gunakan otot-otot besar, yaitu otot-otot yang ada di kaki, pinggul, gluteal, dan serta otot perut pada saat mengangkat beban. Dan yang berikutnya adalah gunakan 2 penolong. Jangan menggunakan 1 penolong jika memiliki 2 atau 3 orang. Selanjutnya adalah gunakan teknik lifting yang benar. Di contoh ini kita bisa melihat di bagian kiri, di mana kakinya dibengkokkan, kemudian tangannya tidak memegang posisi yang tepat. Kita lihat ya, bagaimana upaya untuk mengurangi beban, jarak, dan perjelas posisi tangan. Di sebelah kanan adalah metode yang benar, badan membungkuk searah sehingga memudahkan pada saat mengangkat beban. Nah, posisi fokus yang tepat adalah jika salah postur akan menimbulkan bungkuk, bisa menimbulkan lordosis maupun kitosis. Secara umum terdapat beberapa prinsip dalam mengangkat dan memindahkan pasien. Yang pertama yang harus diketahui adalah penolong adalah ketahui batas limit Anda. Jika Anda adalah seseorang yang tidak mampu mengangkat orang lain, jangan memaksakan diri. Gunakan orang lain, minta bantuan teman, minimal berdua, dan usahakan beban tubuh sedekat mungkin dengan pasien yang akan diangkat. Kemudian gunakan alat untuk mengangkat pasien. Nih, misalnya ini adalah alatnya, yaitu untuk mencegah injury bagi penolong. Sehingga jika menggunakan alat yang tepat, maka injury pada pasien dan juga pada penolong juga bisa dicegah. Yang kemudian adalah teknik jongkok mengangkat. Teknik adalah jongkok yang tepat. Yang pertama kita bisa lihat posisi jongkoknya lurus, ya, menekan stroller sehingga pas tekanannya. Kemudian jika mengangkat beban, kita bisa melihat gunakan body mekanik yang tepat. Dekatkan badan dengan benda yang akan diangkat. Buat jarak sedekat mungkin dengan beban yang akan diangkat. Kemudian jika menggunakan teknik mendorong atau menarik, kita bisa melihat gunakan badan pada saat mendorong atau menarik, luruskan belakang, jangan bengkokkan, kemudian mendorong atau menarik di belakang pasien dengan cara yang tepat. Kemudian jika memindahkan atau mengangkat pasien pada kasus emergensi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita bisa menggunakan, yaitu menarik bagian bahu pasien. Ini sangat bagus pada kasus emergensi, pada kasus kebakaran atau keracunan di dalam rumah, sehingga pasien kita angkat dengan cara memegang bagian bawah dari tangan pasien.
Kemudian yang kedua, tekniknya adalah dengan menarik baju pasien. Nah, tetapi pada kasus tertentu tidak boleh menarik pasien yang memakai baju kaos. Kenapa? Karena baju kaosnya bisa sobek dan pasiennya tidak tertarik. Kemudian, teknik menarik yang lainnya adalah menggunakan blanket atau selimut, di mana penolong dapat menggunakan selimut atau karpet yang dibungkus pada pasien dan penolong menarik selimut tersebut untuk mengevakuasi pasien dari situasi atau kondisi emergensi. Selain selimut bisa juga digunakan jaket. Untuk kasus emergensi, di mana misalnya terjadi kecelakaan atau kebakaran, pasien bisa diekstraksi atau ditarik dari ruangan mobil, misalnya jika mengalami gangguan airway, breathing, oksigenasi dalam kasus emergensi. Untuk kasus-kasus lifting dan movement tidak emergensi, terdapat beberapa macam tindakan. Yang pertama, jika pasiennya ada di tanah, kita bisa menggunakan menarik pasien yang membekokkan punggung, kemudian menarik dengan menggunakan 2 orang, dan jangan lupa para penolong harus menggunakan body mekanik yang tepat dengan punggung tetap tegak lurus. Kemudian pada kasus tidak emergensi juga bisa juga posisi mengangkat pasien dengan menggunakan bahu yang tadi dan tangan. Dalam posisi ini ada 2 orang yang mengangkat pasien, satu di bagian kaki dan satunya lagi di atas di bagian bahu pasien. Ingat, hal ini tidak bisa dilakukan pada pasien yang mengalami fraktur atau suspek terjadinya luka spinal ataupun injuri daerah belakang. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat pasien secara langsung. Ini kita bisa lihat jika pasien berada di tempat tidur. Pada kasus ini terdapat 2 penolong, di mana pasien diangkat dan digendong seperti digendong dengan 2 orang dan dipindahkan ke stretcher atau alat bantu lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menggunakan metode draw sheet method, yaitu dengan menggunakan spray atau alas dari tempat tidur. Biasanya pasien dipindahkan dari stretcher, kemudian ditarik dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat-alat yang biasa digunakan pada kasus emergensi juga terdapat beberapa alat. Yang pertama yaitu sama dengan well chest raiser. Ini sangat bagus digunakan. Bisa mengangkat beban sampai 30 sampai 60 kilo. Ya, bisa bergerak juga dan memudahkan penolong sebagai alat transportasi dalam mengangkut pasien. Kemudian yang berikutnya adalah portable stretcher, yaitu portable yang bisa dilipat dan bisa dibuka. Akan tetapi ini tidak bisa digunakan jika pasien mengalami suspek cedera spinal. Ini hanya bagus pada pasien-pasien yang tidak ada gangguan dalam tulang belakang ataupun gangguan di spinal. Yang berikutnya adalah sebenarnya ini adalah kursi roda. Kursi roda ini sangat cocok bagi pasien yang kondisinya stabil dan seperti tadi tidak ada gangguan di tulang belakang, spinal maupun juga gangguan dalam hal ekstremitas. Terutama adalah ekstremitas bawah. Kemudian yang ini adalah backboard adalah untuk transportasi sementara pasien dari lokasi tertentu kita pindahkan ke transportasi atau mungkin ke ambulan. Nah, kalau yang ini adalah hampir sama dengan transportasi yang tadi, tapi yang ini adalah pada pasien, misalnya pasien yang mengalami kecelakaan di daerah-daerah yang tempatnya kasar, misalnya daerah pegunungan atau tempat yang tidak lurus atau tidak landai. Hal ini sangat bagus sebagai alat transportasi pasien sebelum dipindahkan ke transportasi yang lebih baik. Kemudian, selain tadi alat transportasi, terdapat juga beberapa metode dalam mengangkut pasien. Bisa menggunakan 2 orang penolong ataupun 4 orang. Jika menggunakan 2 orang penolong, yang pertama yang harus diperhatikan adalah penolong yang memiliki kekuatan lebih besar sebaiknya berada di posisi kepala pasien, dan yang lemah atau lebih kurang energinya sebaiknya berada di posisi kaki. Hal ini ditujukan untuk mencegah jika terjadi sesuatu di daerah kepala, penolong yang memiliki kekuatan lebih besar akan mampu menghandle situasi. Dan perlu diperhatikan adanya aspek kelelahan baik bagi penolong yang mengangkut dan juga ada aspek injuri yang lain dari pasien. Kemudian jika menggunakan 4 penolong, hal ini kita bisa lihat di gambar di sini bahwa kita bisa lihat
Keempat penolong berada pada posisi yang lurus, berhadap ke depan. Kemudian, kedua tangan selalu berada di samping pasien. Hal ini untuk mencegah jika pasiennya berontak dan sebagainya masih bisa dihandle dengan 4 orang penolong yang ada di sisi kanan pasien. Kemudian, jika membawa pasien dengan luka injuri spinal, ada beberapa hal yang perlu digunakan. Yang pertama, gunakan tangga ya, stair chair if possible. Kemudian, yang kedua adalah jika akan mengangkat pasien, kaki terlebih dahulu di daerah bawah, baru naik ke atas. Atau kepala yang duluan naik ke atas. Jangan dibalik sehingga pasien tidak terbalik posisinya. Pada gambar ini kita bisa lihat posisi pasien di atas. Posisinya pasien di atas, pasien sedang diturunkan turun ke bawah. Jadi kakinya di bawah, kepalanya di atas. Ingat jangan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Saya rasa sekian materi dari kami tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada saat mengangkat dan memindahkan pasien. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.